Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani Ali dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang proses lahirnya Pancasila melalui sidang BPUPKI Piagam Jakarta dan PPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945 dengan tujuan membahas dasar negara Indonesia merdeka. Sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 dengan beberapa tokoh yang menyampaikan gagasannya. Di antaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Dalam sidangnya, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara Indonesia. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Dalam sidang kedua, pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Supomo pun mengusulkan 5 butir dasar negara. Di antaranya, yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, yang kelima, keadilan rakyat, dan yang terakhir, penyampaian dalam sidang BPUPKI, yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah pidato Soekarno selesai dibacakan, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang beranggotakan 8 orang. Dalam sidang BPUPKI dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara setelah melalui perundingan sulit antara golongan agama dan nasionalis. Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang berisi tentang rumusan dasar negara yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan yang terakhir, sidang PPKI. Sidang PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam. PPKI beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sidang pertama kali PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada beberapa pokok materi dalam sidang PPKI, di antaranya pengesahan Undang-Undang Dasar. Mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan, tercantum rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Perumusan ini merupakan hasil penyempurnaan dari Piagam Jakarta. Yang kedua, ada perubahan Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, terdapat keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur terkait sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Untuk menjaga persatuan bangsa, sila tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, ada pembentukan presiden dan wakil presiden. Dalam sidang ini, secara aklamasi, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Dan yang terakhir, ada pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disebut dengan KNIP. PPKI membentuk KNIP untuk membantu presiden
dalam menjalankan tugasnya hingga terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Keputusan ini dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 secara resmi melengkapi persyaratan berdirinya sebuah negara merdeka. Adapun pelajaran yang dapat diambil dari pembentukan Pancasila melalui sidang BPUPKI dan PPKI adalah semangat persatuan dan mengutamakan kepentingan bersama, toleransi, dan cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Karena proses lahirnya Pancasila bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga sumber nilai moral dan kebangsaan yang menjadi pondasi penting untuk menghadapi tantangan zaman, mulai dari polarisasi sosial hingga arus globalisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.